Situasi perang berubah cepat, terlalu cepat, bahkan untuk standar abad ini. Dan di tengah perubahan besar itu, ada satu sistem senjata Rusia yang mulai menarik perhatian banyak pihak. Bukan rudal hipersonik, bukan drone taktis, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih mematikan. TOS-2 Tosochka. Selama ini, dunia lebih mengenal TOS-1A sebagai monster termobarik. Namun sekarang, Rusia membawa konsep itu ke level berbeda. Lebih cepat, lebih lincah, lebih mudah diproduksi, dan menurut bocoran dari dalam negeri sendiri, mulai masuk jalur produksi massal. TOS-1A adalah legenda. Tetapi legenda pun punya batas. Sistem itu kuat, yes, tetapi berat. Butuh kendaraan pendukung, butuh waktu untuk berpindah posisi. Di era drone pengintai dan radar counter battery, kelemahan itu menjadi risiko. Rusia melihatnya, lalu mereka bergerak cepat. TOS-2 muncul sebagai evolusi yang lebih cocok untuk tempo perang saat ini. Platformnya memakai roda, bukan chassis tank. Geraknya lebih cepat, manuvernya lebih fleksibel, dan krunya jauh lebih aman ketika harus menembak. Lalu menghilang perubahan ini membuat banyak analis menyimpulkan satu hal. Rusia punya alasan kuat untuk memperbanyak TOS-2. Perang modern tidak menunggu. Jika lambat, Anda kalah. Itulah mengapa mobilitas menjadi faktor utama. Dan disinilah TOS-2 bersinar. Biaya produksinya lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Perawatannya lebih sederhana. Komponennya lebih mudah dibuat dalam jumlah besar. Ketika Rusia mempercepat industrialisasi militernya sejak 2023, TOS-2 menjadi salah satu kandidat ideal untuk lini produksi cepat. Beberapa laporan Rusia menggambarkan peningkatan aktivitas di pabrik-pabrik Ural. Ada rekaman tak resmi yang memperlihatkan rangka TOS-2 berderet, dan ada testimoni pekerja yang secara tidak sengaja mengonfirmasi bahwa output baru sedang ditingkatkan. Tidak ada angka resmi, tetapi ritmenya terasa. Rusia jarang mengumumkan produksi besar-besaran. Itu bukan gaya mereka. Tetapi bocoran kecil sering muncul. Kadang dari teknisi, kadang dari pejabat lokal, kadang dari video sekilas yang tidak sempat disensor. Potongan-potongan kecil itu ketika disatukan membentuk pola jelas. TOS-2 sedang dibuat dalam jumlah yang semakin besar. Beberapa analis Rusia bahkan menyebut bahwa permintaan unit lapangan meningkat dan pabrik harus menambah shift kerja. Ini bukan pernyataan resmi, namun pola seperti ini sering muncul sebelum sebuah sistem benar-benar terlihat dalam jumlah besar di medan tempur. Dan kita mulai melihat itu sekarang. Tanpa perlu dokumen resmi, dunia OSINT sudah memberi banyak petunjuk. Pertama, TOS-2 muncul di sektor berbeda di Ukraina, bukan hanya satu lokasi seperti tahun 2022. Kemunculannya kini jauh lebih rutin. Kedua, distrik militer selatan menyusun batalion termobarik baru. Satu batalion bisa berisi belasan kendaraan. Jika ada beberapa batalion baru, berarti ada peningkatan produksi signifikan. Ketiga, anggaran militer Rusia untuk 2024 sampai 2025 menaikkan kategori artileri termobarik. Tidak disebutkan TOS-2 secara langsung, tetapi kategorinya tepat mengarah ke sistem ini. Keempat, citra satelit dari beberapa fasilitas Ural menunjukkan peningkatan aktivitas logistik kendaraan khusus. Semua ini konsisten, tidak ada yang berdiri sendiri, dan semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Jumlah TOS-2 di medan perang bertambah.
TOS 2 memberi Rusia keunggulan baru. Ia bisa menyerang cepat, bisa menghancurkan posisi bertahan dalam hitungan detik, dan bisa berpindah sebelum musuh tahu apa yang terjadi. Ini membuat lawan terpaksa menyesuaikan strategi. Counter battery menjadi lebih sulit, pertahanan urban menjadi lebih lemah, dan setiap baris parit menjadi target yang berisiko. Jika produksi TOS 2 benar-benar naik, maka Rusia akan memiliki kemampuan untuk menggeser dinamika di banyak sektor tempur. Tidak spektakuler seperti rudal jarak jauh, namun secara taktis sangat menentukan. TOS 2 bukan sekadar kendaraan baru. Ia simbol perubahan, perubahan cara Rusia bertempur, perubahan cara Rusia memproduksi senjata, dan perubahan cara Rusia menekan lawan-lawannya melalui mobilitas dan volume tembakan. Mungkin tidak ada pengumuman resmi tentang produksi massal. Moskow tidak pernah suka memberi angka, namun tanda-tandanya jelas. Bocoran kecil, laporan lapangan, ritme industri, dan kehadiran TOS 2 yang semakin sering terlihat. Semuanya mengarah ke satu arah yang sama. Rusia sedang mempercepat produksi TOS 2. Mungkin lebih cepat dari yang disadari siapapun. Dan dalam perang yang sedang berlangsung, kecepatan itu bisa mengubah segalanya. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.